Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala rahmat yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Tadi malam hujan rintik-rintik, subuh ini rasanya lebih sejuk, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini saya juga ceramahnya, saya tanya Pak Budi, meja kursinya baru. Ya. Kalau bahasa kita itu bau cino, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, kalau biasanya lesehan, ini bisa duduk di atas kursi. Alhamdulillah, ini salah satu bentuk perbaikan yang terus kita lakukan untuk menciptakan kenyamanan di masjid kita ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang terkasih, dan semoga kelak dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat dari beliau manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah generasi pemuda harapan umat. Cuman yang saya hadapi ini banyak mantan pemuda. Yang pemudanya cuma berapa gelintir orang ini Bapak Ibu. Jadi saya bingung juga ngomong apa ini ya. Nah, jadi saya tambahin saja judulnya, mencetak generasi pemuda harapan umat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu sudah melampaui masa pemuda. Sudah banyak yang memasuki masa asar menuju maghrib. Mestinya topiknya itu persiapan menghadapi sakaratul maut. Betul nggih? Itu lebih cocok gitu loh ya. Tapi Pak, nanti itu sabar. Episode kedua, judulnya Pak Budi sudah menyodorkan meraih husnul khotimah. Nah, jangan sampai gak datang tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, cuma Bapak Ibu, namanya kehidupan ini kan selalu bergulir. Ya kan? Kita menginginkan bahwa generasi kita itu lebih baik daripada kehidupan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Bukankah ada doa yang selalu ibu bapak munajatkan? Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa-doa yang tadi saya bacakan adalah bentuk pengharapan agar Bapak Ibu memiliki anak keturunan yang baik, yang lebih baik dari Bapak Ibu. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, kita itu harus punya target bahwa anak kita secara jenjang formal pendidikannya harus lebih baik sama daripada kita. Minimal sama. Ya Pak Bung, kalau kita ini sarjana S1, ya sudah minimal anak kita S1. Kalau bisa S2. Nah, walaupun itu bukan segala-galanya. Ya, karena kalau kita menjadikan pendidikan segala-galanya nanti terjebak Bapak Ibu sekalian.
Hari ini banyak orang itu berusaha mengejar deretan gelar depan dan belakang namanya tanpa mengindahkan prosesnya. Ya, saya dulu kuliahnya lama Bapak Ibu sekalian, 7 tahun. SPP-nya murah, cuma 240.000. Oke? Saya kos itu cuma 350.000 per tahun. Oke, Pak. Selama 7 tahun itu studi saya selesaikan dulu, kemudian 2 tahun saya jadi aktivis. Saya memimpin HMI kampus saya. Terakhir saya menjadi ketua HMI cabang Yogyakarta. Mimpin demo, Bu. Peristiwa Moses Gatut Kaca itu saya terlibat di dalamnya itu. Ya. Selesai kuliah saya balik ke kampus menyelesaikan skripsi saya. Alhamdulillah. Ternyata saya jadi wisudawan terbaik dari fakultas saya, Bapak Ibu. Ya. Bapak saya senang sekali duduk paling depan. Yang mau wisuda rektor sama sekretaris senat waktu itu. Dan yang jelas ijazah saya asli, Bapak Ibu. Kok ketawa semua ini? Ngerti itu maksud saya, nggih? Nah, gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau menggunakan itu sebagai refleksi perjalanan hidup saya, kita ini memang harus berusaha membuat anak kita itu lebih baik daripada kita. Cuma Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sosok seperti apa generasi pemuda yang menjadi harapan kita? Kalau kita menggunakan kerangka misalnya Ibnu Miswaih atau Al-Ghazali, Bapak Ibu, caranya adalah bagaimana kita mendayagunakan potensi-potensi pada anak kita, generasi muda itu dengan sebaik mungkin. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, oleh Allah kita akan diberikan yang namanya akal. Betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Kalau bahasa agamanya namanya quwwatun natiqah. Akal. Lihat anak sekarang itu kritis sekali kan? Dia aja ngomentari MBG itu nggak bergizi itu Bapak Ibu sekalian. Maaf nih Bapak Ibu. Mereka nalar itu. Semalam ada cucu jamaah saya di perumahan itu cerita, dia nggak mau nerima karena nggak tertarik. Ya, yang disodorkan itu menu yang bagi dia tidak menarik, bahkan kalah dengan menu takjilan Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Lah udah kita jujur aja dah, gak usah kita memanipulasi diri karena nggak enak sama pemerintah. Uang pemerintah itu bukan tanpa kritik kok. Betul nggak Bapak Ibu? Oke. Jujur aja kita. Alokasinya 10.000, kalau Bapak Ibu lihat menu hariannya nggak sampai 5.000. Kemana sisanya? Pertanyaan saya. Ya kan? Jujur kita jawab masing-masing. Masa akal mau dikebiri? Ya kan? Nggak bisa. Anak sekarang gen alfa itu Pak, kritis. Gak bisa kita samakan generasi kita yang sumber informasinya tunggal, ya kan? Atau terbatas. Anak sekarang semua dia bisa terima, dia bisa akses dengan baik kan? Nah, puncak quwwatun natiqah itu kata Imam Al-Ghazali adalah kebijaksanaan. Ya. Jadi kalau orang itu bisa mencapai kebijaksanaan, itu puncak kesempurnaan akal seseorang. Di bijaksana itu Bapak Ibu sederhananya bisa bedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Kan begitu. Yang kedua Bapak Ibu dirahmati Allah, kata beliau ada potensi berikutnya namanya adalah quwwatul ghadabiyah. Quwwatul ghadabiyah itu potensi emosi. Ya. Ibu Bapak kalau punya anak perempuan pasti rasanya beda dengan anak laki-laki. Betul nggak Bapak Ibu? Yang belum punya anak perempuan wajib buat lagi. Nah, ya. Bu, Pak, beda banget. Saya punya anak 5, perempuan 3. Anak perempuan itu Bapak Ibu romantis. Jadi kalau saya mau tidur Pak, selalu mendekati saya, Buya cium dulu. Selalu cium Pak. Cium pipi kanan saya, pipi kiri saya, cium jidat saya. Lalu selalu gini, ketemu jarinya sama dia. Ya, ya, ketemu dipeluk, I love you Buya, I love you too. Selalu begitu.
Anak laki-laki mana ada kayak gitu, Pak? Ya. Nah, makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan teknik Bapak Ibu bervariasi sehingga anaknya bisa laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, yang sudah sepuh ya menantu lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, anak perempuan itu Bapak Ibu dominan emosi katanya, itu nggih. Nah, cuma Bapak Ibu setiap anak kita, generasi pemuda kita itu punya emosi. Nah, puncak kualitas emosi itu namanya adalah keberanian, kata Imam Al-Ghazali. Jadi keberanian itu Pak Bu titik tengah. Kalau terlalu berlebihan namanya nekat. Ya Pak Bu, kita mengenalnya bondo, nekat, bonek Pak. Gitu. Ke Jakarta bawa uang 5.000, itu kan bonek Bapak Ibu sekalian. Terlalu kekurangan namanya penakut. Ya kan? Titik tengahnya namanya keberanian. Nah, dimensi ketiga yang ada pada diri anak kita Bapak Ibu, di samping kuwatun natiqah dan kuwatul ghadabiyah, yaitu nafsu sahwiyah. Dia punya nafsu. Ya. Dia punya keinginan, dia punya hasrat, dia punya ambisi Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan itu diperlukan. Ibarat kendaraan Bapak Ibu, dia tidak akan bergerak maju. Dia butuh dua. Butuh gas, butuh rem. Betul nggak Pak Bu? Kalau gaspol, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabrak dia. Ya kan? Tapi kalau dia ngerem terus, dia tidak akan maju. Makanya Islam itu disebut agama fitrah karena menempatkan potensi kita pada porsinya. Nah, kesempurnaan nafsu sahwiyah itu namanya adalah pengendalian diri. Ya. Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai iffah. Jadi kalau tiga potensi ini bisa dilatih dengan baik, maka Bapak Ibu itulah yang kita sebut sebagai insan kamil. Insan yang paripurna. Pertanyaan saya, untuk mencetak yang kayak begini ini cukupkah sehari 2 hari? Tidak bisa. Ya Pak Bu, itu adalah tugas kita sepanjang hayat. Ya, tugas kita seumur hidup. Bahkan saya berani bertaruh, di antara kita pun belum tentu seusia sekarang bisa mencapai 3 potensi itu dengan sempurna. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Iya. Nah, maka Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua, sebagai iyang kakung, iyang uti, agar anak-anak kita Gen Z dan Gen Alpha ini bisa menjadi generasi yang lebih baik daripada kita. Saya berikan aturan-aturan emasnya. Bapak Ibu nggih? Nah, aturan emas itu ibarat kompas yang menjadi panduan kita dalam menapaki perjalanan kehidupan ini. Yang pertama Bapak Ibu, yang diperlukan anak muda kita hari ini adalah keteladanan. Setuju nggak Bapak Ibu? Tidak ada kepemimpinan tanpa keteladanan. Tidak ada pendidikan yang otentik yang berhasil tanpa keteladanan. Kalau Bapak Ibu kita tidak menunjukkan keteladanan Bapak Ibu, pasti anak kita akan mudah membalikkan omongan kita. Ya, ayo nak, sholat yuk. Ya, sana ke musola. Bapak di sini dulu ya. Bapak istirahat dulu. Ya. Bagaimana anak mau mendengarkan? Kalau kita hanya berbicara namun tidak memberikan contoh, ya. Problem besar kita hari ini Bapak Ibu, anak-anak muda itu kehilangan sosok figur, keteladanan Bapak Ibu. Itu problemnya, ya. Dan sebenarnya Bapak Ibu, itu dimulai dari siapa? Dimulai dari kita, dimulai dari rumah, gitu loh. Dan itu yang hilang hari ini kan? Itu yang hilang hari ini. Makanya Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Ya. Omon-omon Bapak Ibu. Ya. Gus Dur kan pernah nyindir tuh. Ya, dalam sebuah majelis dia mengatakan di dunia ini banyak jenis orang katanya, berdasarkan bicaranya dan bekerjanya Pak.
Satu, ada orang yang kata beliau itu ngomongnya dikit, bicaranya dikit, kerjanya dikit. Orang mana Gus? Orang Afrika katanya. Lawannya Pak, ngomongnya banyak, kerjanya banyak. Orang mana Bapak Ibu? Kata Gus Dur, orang Eropa, orang Amerika. Ngomong banyak, kerja banyak. Yang ketiga Bapak Ibu, ngomongnya dikit, kerjanya banyak. Ya, ngomongnya dikit Pak, terbatas, gak banyak ngomong, cuma banyak kerja, actionnya banyak. Siapa Bapak Ibu? Langsung nyebut orang Jepang kan, orang Korea, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Lalu ada juga mereka yang ngomongnya banyak, kerjanya dikit. Orang mana? Indonesia? Salah. Kata Gus Dur bukan orang Indonesia, orang Arab katanya. Orang Arab. Lah Gus, orang Indonesia masuk yang mana? Orang Indonesia nggak masuk empat-empatnya. Karena orang Indonesia itu berbeda antara yang dikerjakan dan yang dikatakan katanya. Jadi kita tuh paling jauh Bapak Ibu sekalian. Ya, itu cara Gus Dur nyindir itu halus, ngena gitu loh Pak Bu ya gitu itu. Pintar sekali beliau itu dalam mengemas pesan itu ya. Gitu. Nah maka Bapak Ibu barangkali itulah gambaran kita hari ini ya. Sehingga kita tuh jadi terbata-bata di hadapan anak kita karena kita jauh sekali praktik dengan apa yang kita katakan. Ya Pak Bu nggih? Maka yang pertama Bapak Ibu kalau kita ingin mendidik generasi muda harapan umat ini jadi teladan. Teladan di rumah kita masing-masing Bapak Ibu. Karena sesungguhnya Bapak Ibu anak kita itu duplikasi Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Lihat tuh. Kalau anak itu cerewet, lihat dulu siapa Bapak Ibunya. Kalau anaknya baperan, lihat dulu tuh siapa Bapak Ibunya. Jangan nyalahin gurunya. Ya kan? Karena bentukan anak pertama itu madrasah pertama adalah orang tua. Yang kedua Bapak Ibu dalam mendidik generasi harapan umat ini. Prinsip kedua. Perhatikan perkembangan anak kita. Ya. Karena anak kita itu makhluk yang dinamis Bapak Ibu. Dia tidak selalu berada di titik yang sama. Ya. Bahkan Rasulullah Bapak Ibu memberikan panduan. Ya. Ketika anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu di usia 0 sampai 7 tahun. Kata Rasulullah, didik asuh anakmu sebagai seorang raja. Ya Pak Bu nggih. Raja itu maksudnya diberikan kesempatan untuk eksplorasi. Diberikan stimulasi agar dia itu bisa berkembang. Bertanya ini, bertanya itu, mencoba ini, mencoba itu. Kalau para psikolog menyebutnya Bapak Ibu, ini masa anak mengalami global learning. Ya. Jadi dia belajar global, Pak. Kadang nanya yang sesuatu yang dulu tidak pernah kita tanyakan. Saya pernah ditanya anak saya nomor terakhir, Pak, nomor 5, Kutbi namanya. Ya. Dia nanya, Buya, Allah itu tinggal di mana sih? Coba Pak, kalau Bapak Ibu jawabnya gitu gimana coba jawabnya? Ya. Saya jawab begini, Allah itu Tuhan. Karena dia Tuhan, dia tidak membutuhkan tempat. Dia tidak membutuhkan ruang. Kalau dia membutuhkan tempat dan ruang, maka dia makhluk, bukan Tuhan. Itu Pak. Ya. Kadang yang begini aja kita tidak bisa menjawabnya Bapak Ibu. Kita bungkam dia, jangan nanya macam-macam. Coba, kalau gen alfa ibu bapak perlakukan begitu, nggak berkembang tuh akalnya Pak. Iya Pak Bung ya? Nah itu 0 sampai 7 tahun pertama. Kata Rasulullah, didik anakmu sebagai seorang raja. Usia 7 sampai dengan 14 tahun, 7 tahun berikutnya Bapak Ibu. Kata Rasulullah, didiklah anakmu sebagai seorang khadam. Khadam di sini bukan berarti maknanya pembantu Pak, disuruh itu, no. Tapi bagaimana anak kita itu Bapak Ibu diberikan kemandirian, diberikan tanggung jawab sedikit demi sedikit. Ya kan? Jangan sedikit-sedikit serba
bantu. Biarkan dia mengenangani hal-hal kecil yang dia jumpai. Sejauh tidak membahayakan, Bapak Ibu, jangan dilarang. Ya. Anak itu Bapak Ibu dilarang dalam beberapa hal. Satu, kita larang pertama kalau itu perbuatannya membahayakan dirinya sendiri. Ya Pak Bu, nggih? Contoh, dia mainnya di pinggir kali yang dalam. Loh jenengan jangan biarin. Nggak apa-apa, ini biar anak saya tumbuh dewasa. Ya anaknya tenggelam mau mati, jenengan malah yang frustasi nantinya. Betul Bu? Yang kedua, kalau itu membahayakan orang lain, ya kan? Katakan tidak, jangan. Nggak boleh, ya. Saya tegas Bapak Ibu, kalau itu sudah tindakan membahayakan orang lain, saya katakan no, nggak boleh sayang. Saya bilang begitu. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau dia melanggar syariat, ya nggak boleh. Jangan kita biarkan Bapak ini rahmati Allah. Kita larang itu, ya. Yang keempat, kalau dia melanggar norma sosial, ya kan? Bayangkan Bapak Ibu, untuk mendidik anak kita menjadi generasi disiplin itu tidak mudah kan? Ya, membiasakan disiplin, ya. Contoh sederhana, membiasakan menerima sesuatu, memberi sesuatu dengan tangan kanan, ya kan? Banyak orang tua atau kita selama ini abai dengan itu kan? Kita biarin saja. Nah kalau 4 ini Bapak Ibu dilakukan oleh anak kita, katakan tidak sama mereka. Karena itu nanti membahayakan anak kita Pak Bu. Jangan biarkan anak kita hidup itu tanpa batasan. Ya. Makanya Bapak Ibu, semenjak dini anaknya dibuat batasan. Batasan itu pun dikomunikasikan, dibicarakan. Tidak mudah Bapak Ibu. Kadang diprotes oleh anak saya itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, salah satu contohnya apa Pak Bu? Pemanfaatan gadget. Pemanfaatan HP Pak. Hari ini Bapak Ibu lihat. Emak-emak zaman now itu kalau capek sedikit gak mau diganggu, kasih apa anaknya? Kasih HP. Ya kan? Padahal Bapak Ibu itu berbahaya betul itu terhadap kemampuan anak kita. Jadi anak kita itu kehilangan kemampuan untuk konsentrasi dalam jangka panjang. Karena screen time-nya itu sangat cepat. Perpindahan dari satu tayangan ke tayangan lain itu sangat cepat Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya di rumah saya Bapak Ibu monggo silakan kalau mau ditiru, diduplikasi. Kami memberikan izin anak kami menggunakan gadget itu hanya 4 jam seminggu. Iya Pak. Itu pun main game namanya Roblox Bapak Ibu. Bapak nggak tahu, bapak-bapak ini nggak akan tahu. Kalau ibu-ibu zaman now tahu ya. Tahu Bu ya? Nggak tahu. Iya, itu jelas menunjukkan generasinya beda Ibu Bapak ya. Ya, itu bukti kita tuh generasinya beda itu. Saya tahu namanya Roblox Bu. Ya, itu permainan anak zaman now itu. Kami beri waktu itu Sabtu sama hari Ahad 2 jam. Jam 10 sampai dengan zuhur, jam 10 sampai dengan zuhur. Ya kadang diprotes Pak, tapi tegas gitu ya. Dan diberikan tanggung jawab sedikit demi sedikit. Merapikan tempat tidur, ya, meletakkan sepatu pada tempatnya, baju kotor habis sekolah ditempatkan pada tempatnya. Itu butuh proses pendelegasian sedikit demi sedikit. Ya Bu nggih, Bapak nggih? Gitu. Nah, baru kemudian Bapak ini rahmati Allah begitu memasuki 14 sampai dengan 21 tahun. Nah, ini Pak. Yang disebut pemuda itu biasanya usia itu kan? Betul nggak Bapak Ibu? Nggih. Lah jenengan berada di usia itu belum kira-kira? Pun bablas nggih? Nggih. 14 21 atau dalam kalau Indonesia itu katakanlah ini agak kalau Indonesia itu agak aneh ya. Pemuda itu terlalu lama usianya itu. Kalau menggunakan standar psikologi sebenarnya Bapak Ibu sejak usia tadi ditambah lagi namanya quarter life. 20 sampai 40 tahun. Itu masa pemuda. Nah Pak Bu, pada masa ini Bapak Ibu kata Rasulullah, didik anakmu sebagai seorang perdana menteri. Ya, seorang perdana menteri Bapak Ibu. Jadi jadikan dia itu sebagai, bahasa kita itu Pak Bu, teman. Jadikan sahabat.
jadikan bestie Bapak Ibu sekalian. Ya, begitu Pak. Kenapa Pak Bu? Karena anak pada masa itu sudah nggak mau berada di bawah kita, ya. Tidak mau jadi subordinat kita Bapak Ibu sekalian. Dia ingin menjadi pribadi yang diakui, dihargai. Coba lihat anak Bapak Ibu hari ini. Usia segitu diajak jalan bareng aja susah nggak Pak? Ya kan? Enggak, anak saya itu sudah nggak mau tuh. Yang besar-besar itu nggak mau tuh. Anak saya yang kuliah di Bandung itu sudah nggak mau. Ya, ayo ikut Buya, Mas, Bang, ke mall yuk kita cari baju lebaran. Ah enggak Buya, duitnya aja. Nah, duitnya mau Pak. Ya, dia mau sama temennya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk anak yang seusia itu Bapak Ibu, kita ini perlu menempatkan diri sebagai teman, sebagai sahabat. Ya. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi perkembangan mereka ini perlu kita perhatikan. Dan yang perlu dicatat Bapak Ibu, ketika anak pada usia pemuda, remaja, itu sebenarnya adalah akumulasi semenjak dia dari lahir sampai dengan tumbuh jadi pemuda. Jadi jangan pernah berharap mendadak dia jadi baik ketika remaja baru kita perbaiki pendidikan kita. Tidak. Semenjak dia belia itu kita harus mengedukasi, mengasuh dia, mendidik dia dengan sebaik mungkin.